Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Hadis yang terakhir tentang Nabi Khadir dan Nabi Musa itu ya tak lewati saja. Isinya sama dengan ayatnya kurang lebih. Sekarang kita masuk ke ayat 74 sampai 76 surat Al-Kahfi. Karena sudah sangat terlambat, langsung saya terjemahkan saja nih. Ayat 74. Fantolako, maka keduanya berangkat. Keduanya itu Nabi Khadir dan Nabi Musa meneruskan perjalanan hatta sehingga idza apabila lakia keduanya bertemu gulaman, seorang anak kecil atau anak muda, anak kecil kalau ini ya. Faqatalahu, lalu Khadir membunuh anak kecil itu tadi. Qala, Nabi Musa berkata, Aqatalta, apakah engkau membunuh? Aqatalta, apakah engkau membunuh nafsan, satu diri yang zakiyatan, suci, atau anak yang masih suci, masih tidak bersalah, tidak berdosa, bi ghairi nafsin, dengan tanpa diri yang lain. Maksudnya membunuh orang bukan karena si orang ini membunuh orang lain gitu. Nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain. Laqad sungguh-sungguh, la sungguh, qad sungguh, laqad sungguh-sungguh, jika engkau datang atau engkau mendatangkan syai'an, sesuatu yang nukron, yang diingkari, yang mungkar. Sungguh-sungguh engkau telah datang dengan sesuatu yang mungkar, yang diingkari. Qala, Nabi Khadir berkata, alam akul laka, alam tidakkah aku katakan laka kepadamu, bukankah sudah kukatakan kepadamu, gitu ya. Tidakkah atau bukankah aku katakan laka kepadamu, wahai Musa, innaka, sesungguhnya engkau, lantas tati'a, engkau tidak akan mampu, ma'iya, bersamaku, sobron, sabar. Engkau tidak akan mampu sabar bersama aku. Qala, berkata Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in, in jika sa'altuka, aku bertanya kepadamu, an syai'in, tentang sesuatu, ba'daha, sesudahnya, fala tusahibni, maka janganlah engkau mensahabati aku, janganlah engkau menjadikan aku sebagai sahabat lagi. Tusahibni, engkau menjadikan aku sebagai sahabat. Qad sungguh, balaghta, engkau telah sampai min laduni, dari hadapanku, min dari laduni hadapanku, uzron, uzur,
Hasan. Ini kisah yang kedua ya. Tadi yang dulu kan masalah naik kapal itu. Sekarang yang kedua, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu berangkat lagi meneruskan perjalanan. Di dalam perjalanan itu Nabi Khidir dan Nabi Musa ketemu anak kecil. Ya, bertemu anak kecil yang sedang bermain bersama anak-anak yang lainnya. Nomor 1 itu ya. Musa dan Khidir melanjutkan perjalanan. Ketika keduanya bertemu anak kecil yang sedang bermain bersama anak lainnya, Khidir membunuhnya. Cilik, ora enek salah apa, ora enek apa, dibunuh. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, anak kecil yang dibunuh Khidir itu anak yang paling ganteng, paling baik penampilannya, bagus gitu ya, bagus, resik. Khidir memelintir kepalanya, cekel sirahe, diputer, ya matilah orang anaknya. Diceklek diuntir atau membenturkan kepalanya dengan batu. Itu yang terjadi kayak gitu tuh. Gek piye? Cah cilik ora salah apa-apa, lagi dolan karo kancane, ora nakal, ora ngopo, dicekel, dipelintir sirahe, mati. Nah, gitu ya. Maka nomor 3, Musa mengingkari perbuatan Khidir dengan pengingkaran yang keras. Laqad jita syai'an nukro. Kalau yang kemarin kan laqad jita syai'an imro gitu kan ya. Imro itu perbuatan yang ya diingkari juga, tapi kalau nukro itu lebih dalam, pengingkarannya lebih kuat lagi. Ini nglakoni mungkar, dosa gitu. Nah, gitu kalau kata kita ya, kalau kata kita mungkin ngono ya dosa gede banget tuh, cah cilik ra apa-apa kok dipateni. Tapi Musa menyalahkan Khidir yang membunuh anak kecil yang jelas tidak berdosa. Cah cilik ra salah, ra dosa ngopo. Cah cilik nakal we ora salah kok. Jenenge cah cilik nggih. Cah cilik jenenge anak kecil itu kan lepas dari tanggungan. Cah cilik kok nglajaki cah cilik liyane ya ora salah. Jenenge nglajaki. Ya, artinya ya anak kecilnya enggak salah, orang tuanya yang keliru barangkali, kurang mengajarkan adab kepada anak kecil. Atau malah wong tuane gaene ngajar cah cilik anake, diajar. Ning omah diajar bareng dadi dolan karo kancane, dhek genten ngajar kancane genten. Nah, gitu ya. Pelampiasan. Nah, itu kan salahnya orang tua tuh ya. Bukan salahnya anak-anak. Cah cilik tidak bersalah. Nah, ini anaknya itu bukan anak yang nakal, bukan anak yang suka bikin gara-gara, dan kalaupun dia itu anak yang nakal dan suka bikin gara-gara, ya kan tidak dibunuh sama sini. Gitu oke. Nah, anak dipateni iki, makanya Nabi Musa langsung menegur, laqad ji'ta syai'an nukro. Kamu melakukan sesuatu yang mungkar. Tapi yang terjadi, Khidir balas menegur keras Musa. Nomor 4 ya. Khidir balas menegur keras Nabi Musa, mengingatkan lagi bahwa Musa tidak akan mampu bersabar melakukan perjalanan bersama dirinya. Kan tak omong gitu, alam akul laka innaka lan tastati ama iya sobro. Coba kita lihat ya, kita bandingkan antara sebelum kejadian pertama dengan kejadian kedua. Silakan dicek di surat Al-Kahfi itu ya, ayat 70. Pinten ngene kok, 70 loro nggih. Di ayat ke-71 itu kan Nabi Musa mengatakan bagian akhir nggih, ayat 71 bagian akhir itu kan sebutannya laqad jita syai'an imro, gitu kan? Kamu melakukan sesuatu yang buruk ini, yang mungkar, tidak sedahsyat kalau yang nukro itu. Terus Nabi Khidir jawabnya itu alam akul innaka lan tastati'a ma iya sobro. Kan sudah kukatakan, kamu itu tidak akan sabar bersama saya. Ora sabar bareng aku, wong beda kok. Ngilmune iki beda. Gitu ya, ora sabar. Bunyinya ya, alam akul
innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ayat 72, ayat 72. Lah ketika Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khadir di ayat 74, laqad jita syai'an nukra, kamu sudah melakukan sesuatu yang mungkar, lebih dari imro kemarin itu. Kalau yang 71 itu laqad jita syai'an imro, kalau yang 74 laqad jita syai'an nukra, sangat mungkar. Maka jawabannya Nabi Khadir juga lebih tegas lagi di ayat yang ke-75 itu. Jawabannya itu alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dipirsani nggih, diperhatikan di ayat yang sebelumnya tadi yang di Nabi Musa mengatakan laqad ji'ta syai'an imra, Nabi Khadir mengatakan alam akul gitu saja, tanpa laka. Dibuka mushafnya nggih. Dipirsani mushafnya itu ya. Alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Itu yang depan. Yang ayat 73 nggih. Oh, 72. 72. Nah, kalau yang ayat yang ini 74 akhir ini kan bunyinya laqad ji'ta syai'an nukra, karena lebih dalam Nabi Musa menegurnya. Nabi Khadir juga tidak kalah menegurnya, tidak kalah dalam, mengatakan alam akul laka. Lah wis tak omong kene kowe to. Kan gitu loh kita itu. Nek lah wis tak omongi bahwa begini. Sekarang ini sudah saya omongi pada kamu kan. Alam akul laka, ada tambahan laka. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra gitu. Jadi Nabi Musa negurnya lebih keras, Nabi Khadir ya lebih keras jawabannya itu. Kan sudah tak omongi kamu itu, tidak akan bisa, tidak akan sabar kamu bersama saya itu, enggak akan sabar. Ilmune beda, ilmune kene ilmu cah cilik ra oleh pateni, ini kene ilmune malah cah cilik dipateni, bukan gitu ya. Beda kan? Nah, terus Nabi Musa sekarang karena ditegur begitu oleh Nabi Khadir lalu mengatakan in sa'altuka an syai'in, kata Nabi Musa di ayat 76 ya. Qala Nabi Musa berkata, in sa'altuka an syai'in, jika aku bertanya lagi kepada kamu tentang sesuatu ba'daha, sesudah kejadian ini, fala tusahibni, sudah kamu jangan usah mengajakku jadi teman. Aku wis ra iso dadi kancamu wis. Musa menyadari bahwa dirinya sudah 2 kali melanggar syaratnya Khadir. Maka dia menyatakan bahwa bila sekali lagi dia melanggar, maka itu berarti Khadir punya alasan kuat untuk berpisah dengan Musa. Wis antek ping 3 ya wis entek pisan. Gitu lho nggih, sudah habis waktunya. Kenapa? Sudah tidak gathuk ini, wis beda. Antek ping 3 kok antek ra iso terus. Makanya ini yang terakhir nih. Kesempatan terakhir sudah. Pokoknya sekarang karena Nabi Musa juga sudah ditegur oleh Nabi Khadir 2 kali kan, lakekno Pak kapal dirusak kapalnya, Nabi Musa menegur. Nabi Khadir jawabannya kowe iki tak kandhani to, aja rasa melu aku ra kuat kowe gitu. Terus yang kedua wis njaluk ngapura, ya wis njaluk ngapura melune. Terus kedua membunuh anak, lebih kasar, lebih jahat zahirnya lah ya, zahirnya lebih jahat, lebih buruk daripada merusak kapal. Luwih abot meneh. Lah akhirnya Nabi Khadir kan Nabi Musa kan tenggurnya juga keras. Laqad ji'ta syai'an nukra. Lah Nabi Khadir jawabannya alam akul laka, sudah kukatakan kepada kamu kan, kamu itu tidak akan mampu bersamaku gitu ya. Jadi ini sama-sama podo-podo anggone tenanan ning ngugemi ilmune, ning mergane ilmune itu beda, itu berbeda. Nabi Khadir mengetahui ilmu dari Allah, sebagian ilmu dari Allah ya, yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, sudah kita bahas dulu ya. Sedangkan Nabi Musa memiliki ilmu dari Allah juga yang tidak dimiliki oleh Nabi Khadir. Jane nggih padha-padha wae, padha-padha mawon. Saiki karek pimpinane sapa? Nek pimpinane Khadir, Nabi Musa melu kan Nabi Musa manut to nggih mesti. Enek wong, enek anu dirusak kan gitu.
Nek pimpinane Musa, Nabi Khadir ya kowe aja ngono kuwi. Gitu bisa. Tapi ini pimpinannya Nabi Khadir, Nabi Musa yang disuruh ikut Nabi Khadir. Makanya Nabi Musa manut ini. Nah, tapi delok kaya ngono kuwi ora iso meneng. Nabi yo ya, Nabi tidak akan diam dari kemungkaran. Itu kemungkaran ditegur. Tetapi ternyata yang negur yang salah gitu loh. Salah kenapa? Nah, itu tadi masalahnya, ilmunya itu loh berbeda. Ilmune beda sehingga sing sijine kuwi mau ora iso sabar. Nah, gitu ya. Maka sekali lagi ini pentingnya orang itu punya ilmu. Sabar itu harus pakai ilmu. Kalau tidak punya ilmu sidane ya niku wau nglanggar. Di sini ya, sekali lagi ini yang kejadian di kedua ini Nabi Khadir tiba-tiba saja membunuh anaknya itu masih kecil, cilik, cakek dolanan, terus orang-orang nyedai terus dipateni gitu saja. Jadi bisa dibayangkan kalau dilihat orang itu orang girap-girap wong itu. Nah gitu to nggih. Nek cah cilik ora salah apa-apa, anake ya bagus, ya bersih baik. Tidak suka bikin gara-gara itu kok dibunuh, langsung dibunuh. Maka Nabi Musa menegur. Cuman ternyata Nabi Khadir sudah siap dengan jawabannya. Kan sudah tak omong nih, kamu itu tidak akan kuat bersama saya itu. Saya itu nglakoni sing kaya ngene iki. Nah, gitu ya. Ora padha karo kowe. Sama ada orang kita nggih, Ibu Bapak. Kita ini kan biasanya sing diulang ya sing gelem ngaji to nggih. Kan arang-arang kok dhewe nekani wong sing ora gelem ngaji terus diulang ngaji kan arang-arang to nggih. Biasanya ya sing gelem ngaji diulang kan gitu. Tetapi ada saudara-saudara kita itu nekani wong-wong sing ora gelem ngaji. Wis brandal. Betul-betul berandalan. Diomongi mbok alus mbok kasar dijak lakoni agama iso gelem. Lah niku ya tentunya nek jenenge wong berandalan nggih. Cara ngaji kan sak karepe dhewe. Sak karepe dhewe niku anak sing ning kono karo ngaji karo ngrokok. Anak sing ning kono napa jegang, anak sing ning kono karo turon ngono. Sing kiai ini mulang ngaji sing kono tinggal turu. Ya turu dalam artian sesungguhnya. Jadi mung selonjor orangnya tidur gitu. Walaupun ya ngrungokne sithik-sithik gitu. Nah kita ndelok kaya ngene kan gek wong ngaji kaya ngene iki piye gitu. Kan tidak gitu nggih. Lah itu karena berbeda. Ada orang-orang yang punya kemampuan di situ tuh. Jadi napa? Kulo nu nanti dikonco. Kalau saya sebutkan namanya mungkin sebagian besar tahu ya. Itu dia itu numpak bis gitu tuh, naik bis. Padha-padha ngadeg ya, numpak bis kebak ngadeg. Nang bis ngadeg-ngadeg iso ngomongi wong gitu. Ngomongi wong, jak takoni jenenge sapa, anu ngene terus kerjane apa, anu ngene terus dijak nglakoni agama karepe wong ditakoni. Nah, Anda ini juga sholat jamaah ya kadang-kadang Mas, kadang-kadang sholat, kadang-kadang nanti kadang kon salat. Saya bingung, aku ra iso ngene iki. Ndak bisa gitu. Artinya laki wadah-wadah ngadeke ning bis, omong-omong iso ngejak kebaikan. Lho itu lho. Artinya kan ini ilmu to nggih. Ilmu yang mungkin kita tidak bisa, tidak mampu. Lah kalau ada yang seperti itu alhamdulillah kita ikut seneng gitu loh. Alhamdulillah enek wong Islam sing kaya nglakoni kaya ngono karena memang itu juga harus dikerjakan. Cuman mungkin kita tidak tego napa ora istilahnya. Ora tetek gitu loh ya, kurang tetek gitu. Nah, gitu loh ya. Jadi artinya apa? Kita ini bagian dari muslimin dan masih banyak kerjaan muslimin ini yang kita tidak mampu nglakoni. Dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Maka berterima kasih. Terima kasih pada saudara kita yang lain. Ojo gumedhe aku sing ngene aku jangan. Saudara-saudara kita yang lain itu loh melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Ora iso kita kerjakan. Gitu ya. Makanya jadi orang itu begitu. Sama dengan yang lain lagi juga begitu. Sing liyane sinau teng pondok, sinau kitab, buka kitab, maca kitab, banding-bandingi kitab ini dengan ini begini. Lah kita tidak bisa begitu kan?
Ora iso maca Quran sing enek harokate kleru, apa meneh gundul. Malah ramuni, iki gundul iki macane apa ya iki? Lah gundul diwaca ya. Nek nganggo ilmu iso diwaca, nek ndek ilmu kan itu ya. Sudah ada orang-orang yang bisa begitu mendalami begitu. Lah alhamdulillah muslimin ada yang seperti itu karena memang dibutuhkan juga gitu. Jadi cara-carane nggih, gaweane wong Islam niku akeh banget lho. 1000 napa 2000 ngoten lah. Dhewe lagi iso nglakoni pira? 10, 13, 14 ngoten yae lho nggih. Iki akeh yang bisa kita kerjakan, maka terimalah, terima kasihlah kepada muslimin yang lain. Gitu loh ya. Aja malah dadi wong sing iku wau sing paling apik aku, liyane kleru kabeh. Ampun, jangan begitu. Gitu loh ya. Sadarilah bahwa banyak orang Islam yang lain yang beramal yang kita itu tidak bisa mengamalkan itu. Ada lagi ini didomel ini wong sing apa pergaulane niku kalih wong-wong gede-gede niku lho. Mboten awake sing gede, wongnya gede, wongnya apa namanya? Kedudukannya tinggi gitu loh. Pejabat-pejabat itu. Jadi dia apa namanya? Pergaulannya dengan orang-orang kelas atas itu. Terus ya iso ngejaki orang itu. Ayo saiki aja gur ngurusin donya tok, ayo saiki ngamal kono, ngimbangi kae nek sing butuh dibantu. Ada yang begitu. Ada. Sampai ada orang yang ini cerita lagi ya, saudara kita muslimin juga di tempat yang lain, bukan di sini. Kayak enek wong pengen duwe pondok ning pondok sing gratis. Padahal dia tidak punya apa-apa. Duwene konon awalnya itu modalnya cuma 1 yuta. Wis kita pokoknya tak golek lemah, aku arep ngetek ning pondok, bismillah. Terus ya ngumpul modalnya banyak, terus bisa membuat pondok pesantren plus dia itu di situ tidak cuma pondok, ada tempat-tempat kamar-kamar itu untuk orang-orang dari luar yang mau ikut ngaji di situ gratis. Nah, gitu loh ya. Jadi di pondok ada santri ini gratis kabeh. Tur yo bendina ya maam itu, ora gratis ning kon poso mboten. Iki gratis ya ada makannya itu. Itu bisa hidup seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Itu juga muslimin. Jadi kalau kita nggih, pokoknya ngeten mikire, kalau kita itu melihat bahwa kita ini bagian dari muslimin dan kerjaan muslimin itu sangat banyak, bukan cuma banyak, wakeh banget, dan kita baru bisa mengerjakan sedikit, kita akan berterima kasih kalau ada muslimin yang melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Gitu. Jadi dekati orang-orang yang itu, yang orang-orang berandal tadi, ora tahu salat, ora tahu kambunan wudu sama sekali, gaweane mung napa mendem, ditekani dijak nglakoni agama yus sak isa-isane, ora kok jak ngaji koyo dene derek saged, ndak bisa. Tapi isane apa sudah saiki mandek pengen mendem, berusaha untuk berhenti. Ada yang bisa begitu, gitu loh ya. Gaweane napa judi, botoan, dindek, pelan-pelan akhirnya berhenti sama sekali. Ada juga yang seperti itu. Begitu ya. Jadi kembali ke sini itu ilmu. Satu dengan yang lain kalau digadhukke mungkin ra gathuk. Itu tadi. Di sini kudu gethu, sing nang pondok niku kudu gethu. Sinaune mempeng begini. Sing kono ngaji ditinggal, tengok-tengok ditinggal, rokok ditinggal, gitu. Ning ya tetep nglakoni agama, gelem nglakoni agama, subhanallah. Nek wong napa rambuté riwu-riwu kaya napa buta tadi kok nggih. Kaya buta riwu-riwu. Nganggo kaosé gambar buta sisan. Arepe gambar buta, mburine gambar napa niku. Gambar apa ora cetha ngoten niku. Bolong sisan, kaos bolong, mlebu masjid salat. Subhanallah. Kita berpikir apa terhadap orang seperti ini? Loh itu loh. Allah Subhanahu wa taala itu masih memberikan kebaikan pada orang ini. Ing atase wong kaya ngono, nganggo celana wae dhuwur sisih, gitu nggih. Sijine bolong, sijine dibolong. Sijine suwek, sijine disuwek. Dadi gen padha ya iki. Dengkule sing kene suwek, sing tengen suwek, sing kiwa disuwek sisen gen padha ya gitu. Itu ijik gelem nang masjid, ijik gelem wudu, gelem salat. Subhanallah. Allah masih memberikan kebaikan pada orang ini. Bandingkan dengan orang yang pakai dasi, bersih, resik, ning ra gelem salat. Ijik mending niku wau.
gitu loh. Walaupun ribu-ribu wis napa potongannya kaya wonten niku wong sik gelem salat loh. Ini artinya apa? Allah masih memberikan kebaikan pada orang ini tadi. Itu ya. Kalau kita berpikirnya begitu, insya Allah akan longgar kita. Oh, alhamdulillah, orang Islam di sana bisa begini, orang Islam di sana bisa begitu. Nanti kalau pergi ke mana saja gitu, ketemu orang Islam, kita lihat kebaikan mereka. Jangan banding-bandingkan, kita lihat kebaikan mereka. Oh, alhamdulillah, di sini masih bisa begini. Oh, alhamdulillah, senang kita. Oh, gitu ya. Di antara orang-orang yang keadaannya masih begini ini, ada orang-orang yang masih mau menegakkan Islam walaupun dengan sederhana mungkin. Misalnya yang wong ngono gitu nggih. Misalnya mau maca Iqra, orang bisa maca Quran lah, misalnya mau kuwi. Nah, gitu. Akhirnya kita mendapatkan kebaikan. Balik ke sini lagi nggih. Jadi ini Nabi Musa dan Nabi Khadir ini dua keadaan yang berbeda. Nabi Musa itu mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khadir, dan Nabi Khadir juga punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nah, masalahnya itu tadi. Akhirnya ora iso gathuk, mergane ilmune beda, mergane Nabi Musa tidak punya ilmu untuk bersabar menghadapi Nabi Khadir yang punya ilmu berbeda dengan dia, gitu ya. Baik. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Wonten pitakenan dari yang saya terangkan ini atau yang lain. Betul-betul nggih. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.